Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Faris Al-Ahmad, NIM 2101010290. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Pemasaran Digital. Nomor 1, berdasarkan pengalaman Anda, apa saja indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator atau yang disingkat KPI yang harus diperhatikan dalam mengukur keberhasilan kampanye digital? Jelaskan alasan Anda. Indikator kinerja utama atau KPI yang harus diperhatikan dalam mengukur keberhasilan kampanye digital meliputi beberapa metrik penting yang bisa memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja dan dampak kampanye. Berikut adalah beberapa KPI utama beserta penjelasannya. 1. Traffic website. Metrik ini menunjukkan jumlah pengunjung yang datang ke situs web setelah kampanye. Peningkatan traffic menunjukkan efektivitas kampanye dalam menarik audiens dan mengarahkan mereka ke halaman web yang diinginkan. 2. Tingkat konversi atau conversion rate. Mengukur seberapa efektif kampanye dalam mengubah pengunjung menjadi pelanggan atau mengambil tindakan yang diinginkan. Misalnya, pembelian, pendaftaran, atau unduhan. 3. Cost per acquisition atau disingkat CPA. CPA mengukur biaya untuk mendapatkan satu pelanggan baru. Mengetahui nilai ini membantu dalam mengevaluasi efisiensi anggaran kampanye dan apakah biaya yang dikeluarkan dibanding dengan hasil yang diperoleh. 4. Tingkat engagement. Metrik ini mencakup interaksi seperti suka, komentar, berbagai, dan klik pada konten kampanye. 5. Impresi dan jangkauan. Impresi mengukur jumlah tampilan konten, sementara jangkauan mengukur jumlah orang yang melihatnya. Metrik ini penting untuk menilai seberapa luas audiens yang dijangkau oleh kampanye dan beberapa besar exposure yang diperoleh. 6. Return on Investment atau disingkat ROI. Mengukur pendapatan yang dihasilkan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk kampanye. ROI yang positif menunjukkan bahwa kampanye berhasil mencapai tujuan yang memberikan nilai tambah. 7. Lead generation. Untuk kampanye yang bertujuan untuk menghasilkan prospek atau calon pelanggan, metrik ini mengukur jumlah lead yang dikumpulkan selama kampanye. Lead berkualitas tinggi akan berpotensi untuk dikonversi menjadi pelanggan. 8. Brand awareness. Metrik ini mengukur peningkatan kesadaran merek setelah kampanye. Menggunakan KPI ini secara holistik memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang efektivitas kampanye digital dan membantu dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan di masa depan. Baiklah, saya akan menjawab soal yang nomor 2. Anda bekerja sebagai digital marketer untuk sebuah perusahaan retail. Bagaimana Anda merancang strategi pemasaran digital untuk meningkatkan penjualan selama musim liburan? Ada beberapa strategi pemasaran digital untuk meningkatkan penjualan selama musim liburan. 1. Analisis data dan perencanaan. 2. Optimasi website dan pengalaman pelanggan. 3. Kampanye iklan berbayar. 4. Pemasaran konten dan media sosial. 5. Promosi dan penawaran spesial. 6. Email marketing. 7. Optimasi SEO dan pencarian organik. 8. Fokus pada pengalaman pelanggan. 9. Uji dan pantau kampanye. 10. Tingkatkan kesan akhir. Dengan kombinasi taktik ini dapat menarik lebih banyak pelanggan, meningkatkan konversi, dan memastikan pengalaman belanja yang positif selama musim liburan. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 3. Dalam era artificial intelligence atau AI, bagaimana AI dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dalam pemasaran digital? Berikan contoh aplikasinya.
Art Artificial Intelligence atau AI telah menjadi alat yang sangat penting dalam meningkatkan pengalaman pelanggan atau customer experience dalam pemasaran digital. Berikut ada beberapa contoh aplikasi AI dalam pemasaran digital. 1. Personalisasi konten dan rekomendasi produk. Contohnya Netflix menggunakan algoritma AI untuk merekomendasikan film atau serial berdasarkan preferensi pengguna. 2. Amazon, penampilan produk yang sering dibeli bersama atau disarankan untuk Anda di halaman pelanggan. 2. Chatbot cerdas untuk layanan pelanggan. Contohnya Zandex AI Chatbot membantu bisnis menjawab pertanyaan sederhana seperti status pesanan atau informasi produk. Sephora menggunakan chatbot untuk memberikan saran produk berdasarkan preferensi kecantikan pelanggan. 3. Prediksi perilaku pelanggan. Contoh aplikasi platform e-commerce dapat memprediksi kapan pelanggan akan kehabisan stok barang yang sering dibeli seperti kebutuhan rumah tangga dan menawarkan pengingat atau diskon. 4. Iklan digital yang lebih cerdas. Contoh, Google ada Smart Bidding. Facebook Ads menggunakan AI untuk menargetkan audiens berdasarkan minat yang sesuai dengan produk. 5. Pembuatan konten otomatis. Contohnya Jasper AI dan Copy AI. Memungkinkan bisnis membuat salinan pemasaran yang relevan dan menarik dalam hitungan detik. The Washington Post menggunakan bot heliograph untuk menulis laporan sederhana seperti hasil olahraga atau berita pemilu. 6. Pengalaman berbelanja interaktif. Contoh IKEA Place aplikasi memungkinkan pelanggan mencoba furnitur di ruang mereka menggunakan teknologi AR. L'Oreal menyediakan alat berbasis AI untuk mencoba riasan secara virtual. 7. Analisis sentimen pelanggan. Contoh Brandwatch menggunakan AI untuk memonitor percakapan online. 8. Otomasi email marketing. Contohnya Mailchimp menggunakan AI untuk mempersonalisasi email berdasarkan interaksi pelanggan sebelumnya. AI dapat memprediksi subjek email yang memiliki kemungkinan terbuka lebih tinggi. 9. Penilaian prospek otomatis atau lead scoring. Contoh platform seperti HubSpot menggunakan AI untuk menentukan mana prospek yang paling mungkin menjadi pelanggan. 10. Optimasi harga dinamis. Contohnya Uber dan platform e-commerce. Dengan aplikasi ini AI memberikan solusi yang tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih baik, relevan dan personal bagi pelanggan yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka. Sekian jawaban UAS dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.